ada 5 hal yang membatalkan wudu. Ada 4 hal yang membatalkan wudu. Yang terakhir adalah bersentuhan kulit laki dengan perempuan. Karena hari ini adalah hari begitu mudahnya orang berinteraksi dari yang di barat dan di timur, media sosial, sehingga kadang kita ini mendapatkan informasi tidak sesuai jalurnya. Orang bermadhab Syafi'i tiba-tiba membaca catatan fikih madhab Hambali atau madhab Hanafi, sehingga karena dia tidak punya dasar fikih Syafi'i yang kuat, langsung saja diserap, kemudian disampaikan pada yang lainnya, sehingga ustadz ini menjadi membingungkan. Ustadz dalam madhab Syafi'i tiba-tiba mengatakan madhab Syafi'i. Ustadz dalam madhab Syafi'i di masyarakat Syafi'i Indonesia tiba-tiba mengatakan bahwasanya bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Ditinjau dari madhab Syafi'i yang dikukuhkan, jelas itu tidak benar, biarpun omongan itu bukan salah. Ditinjau dari madhab lain. Di sini bukan tempat yang kita pamer pengetahuan, pamer ilmu, tapi kita ingin belajar dengan serius. Kita hadirkan dulu madhab Imam Syafi'i bahwa bersentuhan kulit laki dengan perempuan dengan syarat-syaratnya membatalkan wudu. Syaratnya kemarin sudah disebutkan, antara laki dengan perempuan, antara kulit dengan kulit, sehingga kalau ada pelapisnya tidak batal, kuku dengan kulit tidak batal, gigi dengan gigi tidak batal. Kemudian kita jelaskan kemarin, sama-sama dewasa, anak kecil dengan orang dewasa tidak saling membatalkan. Kemudian bukan mahram. Bukan mahram itu tidak ada. Bukan mahram adalah bukan orang yang tidak boleh saling menikah. Jika di antara keduanya tidak boleh saling menikah, tidak batal wudu. Ibu dan anak tidak boleh saling menikah, maka tidak batal wudu. Kakak adik tidak boleh saling menikah, namanya mahram. Mahram itu haram dinikah, bukan muhrim. Tidak tahu ini salah kaprah di negeri ini. Kamu bukan muhrimku, kamu bukan mahram, bukan muhrim. Muhrim itu anda nanti kalau ke Mekah naik haji namanya muhrim. Kalau urusan masalah batalkan wudu ini namanya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim naik haji namanya muhrim. Nah, ini di dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau bicara madhab lain tentu ada di sana pembahasan. Misalnya madhab Imam Malik akan membatalkan laki dengan perempuan kalau ada syahwat. Bersentuhan ada syahwat membatalkan. Kemudian di madhab Abu Hanifah tidak membatalkan biarpun ada syahwat, asalkan tidak sampai terjadi mubasyarah fahisah, suami istri bercumbu berlebihan, maka menjadi batal karena berlebihan tadi. Ini adalah di dalam madhab lain. Biarpun kita mengetahui bukan waktunya kita hadirkan, kita belajar fikih Syafi'i dulu, baru nanti tiba-tiba dalam keadaan darurat, anda hidup di kutub kedinginan, suami anda suami yang usil, dikit-dikit pegang, mau sholat nggak jadi-jadi, anda boleh ikut madhab lain. Istri anda istri yang penakut misalnya, atau sangat sayang, tiba-tiba nggak bisa jauh, suami baru wudhu, kesentuh lagi di kutub sana, repot air apa kedinginan, ini permasalahannya lain. Atau mungkin anda lagi umroh, kesentuh laki-laki, anda wanita, ini babnya lain. Kita belajar fikih dulu Syafi'i biar nggak rancuh. Dan sangat tidak bijak kalau saya mengatakan tidak membatalkan wudhu. Tidak saya rinci. Oh, selama ini dari kecil belajar membatalkan wudhu, kenapa saya ngomong tidak batal wudhu? Hanya gara-gara saya belajar fikih 4 madhab. Lah ini saya sombong. Jangan merusak umat. Jelaskan dulu madhab Syafi'i yang kita ikuti membatalkan wudhu. Adapun menurut madhab lain ini babnya beda. Sekarang mahram itu siapa? Nah ini biar tahu bahasanya dia bersentuhan dengan anda tidak batal wudhu. Mahram kami hadirkan di sini buku kecil ini. Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi dan tidak membatalkan wudhu jika saling bersentuhan kulit. Mahram ada 2. Yang pertama adalah mahram selamanya, ada mahram yang sementara. Yang dibahas ini mahram selamanya. Ada haram dinikahi selamanya. Adikmu haram kau nikahi selamanya, ibumu selamanya.
Tapi nanti ada haram yang sementara. Haram dinikahi tapi sementara. Lah kalau sementara tetap batal wudu. Contoh, Anda seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka karena Anda sudah menikah dengan seorang wanita, adiknya haram Anda nikahi. Karena mengumpulkan kakak adik dalam satu rengkuhan, satu naungan nggak boleh. Menikahi adiknya, menikahi kakaknya nggak boleh, harus salah satu. Tapi haramnya ini mu'akkad, menikah dengan kakaknya. Kalau sudah nikah dengan kakaknya, tidak boleh nikah dengan adiknya. Haramnya ini mahramnya mahram sementara. Kenapa? Kalau kakaknya meninggal, boleh turun ranjang, pindah ke adiknya. Seperti itu. Nah, ini harus pahami, Mak. Mahram selamanya yang dibahas dalam bab membatalkan wudu adalah mahram ala ta'bid atau mahram selamanya, bukan mu'akkatan, bukan mahram sementara. Sebab mahram sementara tetap membatalkan wudu saat saling bersentuhan kulit, dan jika sebab kemahramannya sudah hilang maka bisa dinikahi. Kayak tadi, nggak boleh mengumpulkan kakak adik dalam rengkuhan seorang pria satu. Kalau sudah yang dinikahi meninggal, boleh pindah ke saudaranya. Seperti itu. Mahram selamanya disebabkan 3 hal. Apa sih sebabnya mahram selamanya? Haram dinikahi selamanya. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena susuan, yang ketiga karena pernikahan. Digambari, karena nasab, kedua karena susuan, yang ketiga karena pernikahan. Satu-satu saja hari ini, mungkin karena nasab saja. Mahram karena nasab. Siapakah yang haram karena nasab? Anggap Anda ke atas, ada ke bawah, ada ke samping. Ke atas ayah bundamu, dan ke atas siapapun ke atas. Ayah bundamu haram kau nikahi. Jika Anda seorang pria, maka ibumu haram, ibu-ibumu, ibu ayahmu, pokoknya nyambung ke atas. Siti Hawa adalah mahram bagi Anda, wahai para bapak-bapak. Anda kalau ketemu Nabi Siti Hawa, bersalaman tidak batal wudu. Nabi Adam adalah mbahmu. Seperti itu. Ke atas, ke atas. Kemudian yang kedua adalah ke bawah. Mungkin Anda seorang ibu yang tiba-tiba umurnya panjang 50 tahun, kemudian menjadi janda, ketemu seorang pria, tapi cucu ketemunya, nggak boleh nikah. Anggap saja ke bawah, pokoknya anak cucu, baik dari anak perempuan, anak laki-laki, pokoknya ke bawah. Kemudian saudara, kayak plus itu ya, saudara seayah seibu, seayah saja, seibu saja. Mungkin satu kampung 1000 orang saudara Anda. Ayah yang menikah punya anak 10, meninggal menikah lagi 10, 100. Misalnya anaknya banyak, ayah anak seibu, seayah tapi beda ibu, atau seibu beda ayah, atau seayah seibu. Saudaramu seibu adalah mahram selamanya. Saudaramu seayah mahram selamanya. Saudaramu seayah seibu mahram, saudara sebanyak apapun saudara. Jadi ada yang terjadi, mohon maaf, suatu ketika kejadian ayahnya menikah di sebuah kampung, tidak ngomong, tertarik, setelah dilamar, bapaknya di mana, ketemu, rupanya bapaknya sama, nggak boleh menikah. Hati-hati dalam hal ini. Kalau masalah bapak ini, nasab ini kayaknya jarang sangsut. Yang sering salah susuan, nanti akan kita bahas. Rupanya pernah menyusui tetangganya, karena tetangga kan baik, ada bayi nangis langsung disusui, bayi nangis susui, bayi nangis nggak sadar, tiba-tiba saling dinikahkan. Ini bisa terjadi nanti, insya Allah kita bahas nanti. Kemudian yang ketiga adalah yang ke saudara ayah, sudah ketemu ke atas, ke bawah, sepadan dengan kita. Saudara ayah, saudara ibu, paman bibimu, pamanmu mahram, haram dinikahi. Bibimu, wahai kaum pria, haram. Ke atas semua ada saudara kakekmu, saudari kakekmu, ke atas sama. Jadi makom paman. Kemudian tinggal satu lagi, kelima, turun dari sepadan denganmu, keponakan. Sudah 5 dok, nggak ada lagi, gampang menghafalnya. Ke atas, ke bawah, senit, naik sedikit, turun, selesai. Jadi harus ada cara ngafalnya. Itu mahrammu.
Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.